Selamat siang Sobat Media Komsos di mana saja kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Pastoral. Saya Romo Kristo Slamet akan bersama-sama Sobat Komsos sekalian untuk membicarakan satu dua hal terkait implementasi sidang pastoral yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu, tepatnya di awal Januari lalu. Dan dari sidang tersebut telah dihasilkan beberapa dokumen, di antaranya itu adalah Renstra Keuskupan Labuan Bajo dan Fokus Karya Pastoral Keuskupan Labuan Bajo. Untuk tujuan tersebut telah hadir bersama kami pada kesempatan ini Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Labuan Bajo, Romo Charles Suwendi. Selamat siang, Romo. Selamat siang, Romo Kristo. Baik, Romo, rapat pastoral telah berjalan dan menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk perjalanan pastoral Keuskupan Labuan Bajo di tahun 2026 ini sampai nanti tahun 2030. Kira-kira pertama saya ingin bertanya tentang Renstra. Kira-kira persisnya Renstra Keuskupan Labuan Bajo itu seperti apa, Romo, dari tahun 2026 ini sampai nanti tahun 2030? Renstra Keuskupan Labuan Bajo yang disusun untuk 2025 sampai 2030 ya. Itu sesungguhnya adalah dokumen rencana strategis karya pastoral 5 tahunan yang akan menjadi pedoman arah, juga prioritas dan cara kerja pastoral Keuskupan Labuan Bajo. Dan Renstra ini disusun ya atau terbentuk bertolak dari pertama itu dari visi Keuskupan Labuan Bajo itu sendiri, yaitu gereja yang menjadi gereja Katolik yang sinodal, solid dan solider. Juga dari moto Baposkup Ut Mundus Salvetur per Ipsum. Ini menjadi titik tolak dari Renstra ini. Dan karena kita sebagai keuskupan yang baru, Renstra ini juga bertolak dari evaluasi karya pastoral sebelumnya. Jadi karena keuskupan baru, maka kita hanya bertolak dari karya pastoral tahun tata kelola partisipatif 2025 yang lalu. Juga bertolak dari pembacaan konteks nyata situasi umat kehidupan di Keuskupan Labuan Bajo, tantangan dan peluang pastoral yang ada. Maka Renstra itu sesungguhnya berisi pertama ya visi, karena dia bertolak dari visi Keuskupan Labuan Bajo, maka di sana kita bisa temukan visi Keuskupan Labuan Bajo, yaitu gereja yang sinodal, solid dan solider. Lalu analisis konteks atas situasi umat Keuskupan Labuan Bajo dan merangkup tujuan, fokus, misi dan tahap strategis pastoral yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Oke, terima kasih Romo. Itu penjelasan yang sangat luar biasa ya berkaitan dengan Renstra ini, bertolak dari visi keuskupan, juga bertolak dari moto Bapak Uskup sendiri. Nah, Romo, Renstra ini akan diimplementasikan atau dijalankan selama 5 tahun ya, menjadi titik tolak, menjadi arah dasar dari pelayanan pastoral kita selama 5 tahun ke depan. Nah, dalam 5 tahun itu tentu sudah disiapkan ya Romo ya, tema-tema per tahunnya atau fokus tiap tahunnya itu apa saja. Kira-kira seperti apa persisnya Romo dalam 5 tahun ke depan? Seperti apa persisnya ya fokus pastoral tiap tahun itu? Baik, dalam Renstra kita 2025 sampai 2030 itu memang sudah ditetapkan tema ya fokus pastoral untuk setiap tahun yang saling berkesinambungan. Dan dalam tema-tema itu kita mau menegaskan ya langkah bertahap kita untuk membangun gereja yang sinodal, solid dan solider sesuai dengan visi kita. Dan juga diarahkan sesuai dengan konteks keuskupan serta arah penggembalaan Baposkup. Ya. Lalu setiap tahun memang memiliki nama, fokus dan tema dan fokus tertentu yang saling berkaitan. Itu
itu membentuk satu perjalanan iman yang utuh. Tahun perdana implementasi dari Reinstra tahun ini 2026 ditetapkan sebagai tahun persekutuan sinergis, ya. Arah pastoral kita pada atau sepanjang tahun persekutuan sinergis ini adalah bagaimana kita menguatkan persekutuan itu, kebersamaan dan tata kelola gereja sinodal. Lalu nanti pada tahun 2027 ditetapkan sebagai tahun solidaritas transformatif, ya. Iman yang menyentuh dan dapat mengubah realitas sosial. Lalu tahun 2028 sebagai tahun cahaya Injil digital, ya. Ini pada aspek pewartaan Injil di ruang digital dan dengan budaya yang baru. Lalu tahun 2029 itu ditetapkan sebagai tahun sahabat bumi, ya. Arahnya pada pertobatan ekologis dan pastoral ekologis integral. Dan sebagai penutup evaluasi untuk Reinstra kita yang pertama ini tahun 2030 sebagai tahun peradaban kasih. Buah nyata iman yang bisa dilihat nanti dalam kehidupan bersama. Nah, kalau kita melihat penetapan ya nama, tema dan fokus yang berbeda tapi berkesinambungan, yang saya katakan tadi mau menegaskan sikap kita yang bertahap dalam mewujudkan gereja yang sinodal, solid dan solider. Kita lihat alurnya, ya. Gereja itu dari persekutuan, ya, solider, mewartakan, merawat dan akhirnya mampu menghadirkan kasih, ya, menuju gereja yang sinodal, solid dan solider. Oke, baik. Terima kasih Romo. Ya, jadi Sobat Komsos sekalian, itu tadi 5 fokus pastoral di 5 tahun ke depan, ya. Tentu pusat pastoral ya melalui pimpinan direkturnya ya Romo Charles sudah memikirkan secara matang, ya, mulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan nanti dengan implementasi atau pelaksanaannya, lalu akan ada juga tentunya evaluasi setiap tahunnya. Berkaitan dengan pelaksanaan ini Romo, kira-kira seperti apa persisnya pelaksanaannya nanti, ya? Nah, contohnya di tahun 2026 ini, tahun persekutuan sinergis, kira-kira model pelaksanaan pastoralnya seperti apa, baik di tingkat paroki, di tingkat kevikepan maupun di tingkat keuskupan nantinya. Baik, implementasi untuk karya pastoral kita memang dilakukan seperti ditegaskan dalam Reinstra itu secara bertahap dan berjenjang. Jadi dimulai dari tingkat keuskupan melalui koordinasi komisi, lembaga, ya, kuria, keuskupan, kemudian ke bawah ke tingkat kevikepan yang menjadi menjadi ruang sinergi antar paroki, dan akhirnya pada tingkat paroki yang menjadi basis pelaksanaan nyatanya di tengah umat. Nah, setiap tingkat dari keuskupan, kevikepan, paroki, ya, diajak untuk coba menerjemahkan fokus pastoral itu dalam program konkret sesuai konteks masing-masing, tapi tetap sejalan dengan arah bersama keuskupan. Oke, baik Romo. Jadi ada sinergisitasnya, begitu ya Romo, ya. Jadi semuanya terhubung dan terkoneksi satu sama lain, ya. Di kerjasama untuk membangun Keuskupan Labuan Bajo yang lebih baik dari tahun ke tahun, ya. Dan selanjutnya Romo, mungkin pada bagian akhir ini, baik kalau sebagai Direktur Pusat Pastoral, mungkin ada harapan ya untuk perjalanan tahun ini. Bukan saja bagi kami sekalian para imam, tapi juga mungkin untuk seluruh umat, ya, perangkat-perangkat pastoral yang ada di tingkat paroki dan seluruh umat di Keuskupan Labuan Bajo. Harapan-harapan apa yang ingin Romo sampaikan agar tahun persekutuan sinergis ini dapat berjalan dengan baik di Keuskupan Labuan Bajo. Silakan Romo. Baik, harapan kita bersama adalah agar visi Bapak Uskup, visi Keuskupan Labuan Bajo itu sungguh terwujud, yaitu gereja yang sinodal, solid dan solider. Karena itu saya mengajak seluruh umat, subpastoral, para petugas pastoral, ya,
dan umat seluruhnya untuk terlibat secara aktif. Ya. Tidak hanya sebagai penonton tetapi sungguh sebagai pelaku utama karya pastoral itu. Dan kita berjalan bersama ya, saling mendukung dan membangun gereja ini sebagai rumah bersama bagi semua. Oke, baik ya. Kata kuncinya saling mendukung ya, untuk membangun gereja ini sebagai rumah bersama untuk kita semua. Baik, terima kasih Romo Charles yang telah menemani kami dalam dialog pastoral kita kali ini. Demikian Sobat Komsos di mana saja berada, informasi seputar implementasi hasil-hasil rapat pastoral Keuskupan Labuan Bajo, khususnya implementasi karya pastoral di tahun Persekutuan Sinergis 2026. Semoga tahun ini menjadi kesempatan penuh berkat bagi kita semua dalam mewujudkan gereja yang solid, sinodal, dan solider. Sekian saja, saya Romo Kristo undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya.